Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Yang bersuka cita mari lambaikan tangan bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang ajaib. Puji Tuhan kita di tempat ini. Saudara-saudara yang setia hari ini datang, percayalah berkat Tuhan, janji Tuhan akan digenapi bagi hidup saudara. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Buat segala pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Buat segala kesetiaan Tuhan yang Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan Tuhan. Setiap penyembahan dan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena segala yang terbaik sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Sebab Yesus baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Selalu baru rahmatnya setiap pagi dalam hidup saudara dan saya. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap langkah hidup kami tahu ada Engkau Tuhan yang menuntun dan memelihara kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena Engkau ada di sana Tuhan. Engkau selalu setia menyertai kami Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih.
Mari kaum wanita bersama-sama kita angkat pujian. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Mari kaum pria bersama-sama angkat pujian ini. Janji-Mu menopang hidup, amin Tuhan. kasih-Mu menuntun terima kasih langkah Tuhan Yesus. dalam setiap waktu. Penolong kami Tuhan, penolongku yang aku percaya. bersama-sama kita mau angkat ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan pada Yesus dengan segenap hati, terima kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan Yesus, Kau selalu ada dan menyertai Tuhan Yesus. Kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Bersama-sama kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, sekali lagi dengan segenap hati, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, sembah Yesus, Dia layak terima segala pujian. Terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Kami mengucap syukur, Haleluya Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Yesus Engkaulah yang amat baik. atas Kau kasih, menyertai kami, atas Kau selalu kebesaranmu, setia, Kau yang atas kasih sembuhkan segala karuniamu penyakit, Tuhan. Kau yang lepaskan kami dari segala dosa. Kami bersyukur, kami bersyukur memiliki Kami Yesus mengucap syukur lebih dari segalanya. atas apa yang ada di dalam hidup kami, Yang Yes. kami banggakan karena kebesaran-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan, karena kuasa-Mu nyata, rinduan karena itu janji-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Kebaikan-Mu, Yesus, Engkau setia, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah Yesus. meninggalkan, tak pernah Yesus membiarkan. Kasih-Mu ajaib, Karena nama-Mu layak ditinggikan, nama-Mu layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, terima kasih Yesus. Tuhan. Hanya nama-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu. Sikiri kanan diriku, kanan diri kiri kanan diriku. dalam Yesus, kami, Yesus, kami naikkan segala Kau Allah pujian, yang kami sembah, segala syukur, Kau segala Allah yang kami segala penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Yesus, hanya bagi Dengan nama-Mu. bersama-Mu Tuhan. Yesus, Oh, tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur rasakan kasih-Mu, kami menikmati. Haleluya, haleluya. Bahkan segala apa yang kami miliki Tuhan tidak dapat menggantikan kasih Tuhan, tidak dapat menggantikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah yang ku renung, setiap nyanyian puja dan pengagungan kepada hanya padamu, biarlah manis saudara. Kau berkenan atas setiap hati di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau bersuka atas kami Tuhan. Dan hatiku bersuka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah
meninggikan Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita mau sapa dulu kanan kirinya. Ya mungkin wajah baru boleh kenalan. Semuanya bersukacita, haleluya. Amin. Saudara semangat hari ini? Yes. Sehat? Amin. Amin. Kalau begitu kita harus bersukacita melompat, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Lebih semangat haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Raja mulia, Allah maha besar. Yesus Tuhan kita. Yes. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. hey, haleluya. Yang mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. bersukacita, lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja. Sekali katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Siap untuk melompat? Amin. Oke. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangannya yang kenceng. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yesus kita kebenaran, Kau kebenaran yang satu. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita tahu bahwa alasan kita untuk hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amen. Ada amin? Amin. Yes. Kita katakan bersama-sama. Kaulah alasan untuk ku hidup menyenangkan Tuhan. Siap? Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Siap lompat bersama-sama. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan iya. Sekali lagi katakan iya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Tapi aneh badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama memberkati anak-anak ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka untuk masa depan mereka. Meskipun mereka belum sadar, tetapi kami yakin Engkau memiliki masa depan yang cerah untuk mereka. Amin. Terima kasih bahwa Engkau akan memberikan lebih dan lebih lagi. Engkau akan terus meningkat dan terus meningkatkan lagi Bapak. Terima kasih segala berkat yang tercurah untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka terima. Amin. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati.
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sekali lagi lebih perlahan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari sekali lagi ambil waktu sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kau hadir di tengah kami Yesus. Biar kasih-Mu mengalir, memenuhi kami pagi ini Tuhan. Biar lawatan-Mu, hadirat-Mu puaskan jiwa kami. Oh, kami menantikan Engkau dalam penyembahan kami. Kami menantikan Engkau dalam syukur kami, dalam sembah kami, dalam pujian dan sanjungan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sanjung, Kau yang kami tinggikan. Tiada yang lain seperti ya Ralabaya Sandara. Dalam-Mu ada kekuatan baru, dalam hadirat-Mu ada pertolongan, dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang melimpah, sebab Kau tempat perlindungan. Kau gunung batu kami, Kau kota benteng kami, Kau tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi Engkau ya Yesus. Syaralabaya ralabataka ya ralamaya syandara. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya ralamaya syandara namo. Ya ralamaya syedi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabaya ralamaya ralabaya 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 ralabaya. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu biarlah setiap kami terus memperoleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu setiap kami makin terus dipulihkan, diberkati. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada pemulihan, ada kekuatan baru. Bagi setiap orang yang tetap setia menanti-nantikan Engkau, berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Hari ini kami tahu, kami boleh menyadari, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Ketika Engkau ditinggikan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Biarlah segala firman yang baik yang datangnya daripada-Mu Tuhan, boleh hamba-Mu sampaikan.
Urapi hamba-Mu, biar oleh pengurapan Tuhan, bukan kekuatan manusia, setiap kami boleh diberkati akan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi, Bapak kasih Tuhan. Ya, kita masuk di bulan yang kedua. Kalau bukan dipikir ya nggak dipikirin gitu. Tapi waktu itu cepet ya, nggak tahu sudah bulan kedua Februari, nanti ketiga dan selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kita percaya bahwa setiap musim, setiap waktu yang kita lalui, Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, amin. Nah, bulan ini, tema bulan ini adalah tentang karakter murid Kristus. Tapi saya ingin menambahkan pesan Tuhan di bulan ini ya, tentang tetap masih menantikan Tuhan bagian yang kedua ya. Mari kita lihat saja langsung ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Mencatat bagi setiap kita, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua kata ya yang saya kasih kuning ya, tinggal ya. Nah, saya yakin bahwa kata tinggal ini berarti tentang menantikan Tuhan. Betul? Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang, tinggal diam, menanti-nantikan Tuhan. Nah, Daud itu dalam Mazmur, dia mencatat dalam Mazmur gini, setiap pagi aku bangun, aku menanti-nantikan Tuhan, aku menunggu-nunggu, aku mengharapkan firman Tuhan. Jadi waktu kita menantikan Tuhan, pasti selalu gini, ketika kita menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti selalu akan ada yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Ini dia, ya saya lanjut. Apa sih? Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, saya bacakan ya, dari 15 dulu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oh, ada di situ ya. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, berharap-harap kepada Tuhan, dikatakan apa? Kita akan diselamatkan ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yaitu apa? Waktu kita tinggal diam menanti-nantikan Tuhan, kita diselamatkan. Nah, waktu kita tinggal tenang, percaya kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Amin, Bapak Saudara. Diselamatkan itu artinya luas ya. Kalau bicara tentang dulu, Bapak Saudara yang pernah ikut KOM ya, KOM atau SOM lah gitu ya, Sekolah Orientasi Melayani gitu, pelajaran dasar untuk kita. Nah, sekarang itu bentuknya SPY gitu ya. Nah, bicara tentang keselamatan itu ada tiga ya. Jadi artinya gini, sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Nah, sudah diselamatkan itu apa sih? Nah, kita kan dulu orang berdosa. Waktu kita terima Yesus, akui segala dosa, kesalahan kita orang berdosa, kita terima Yesus, kita itu diselamatkan, sudah diselamatkan. Nah, terus kemudian sedang diselamatkan, ini kita lagi sekarang ini ya. Nah, kita hidup mengiring Tuhan, ini kita diselamatkan. Nah, pengertiannya luas ya, diberkati, dipulihkan, ya, dibimbing, dituntun, ditolong. Nih, yang sedang kita alami akan diselamatkan, itu bicara tentang apa? Kerajaan surga. Waktu kita nanti pulang ya, dipanggil oleh Tuhan, nah, kita akan diselamatkan. Janji yang sudah pasti Tuhan berikan. Ya, Tuhan Yesus kan bilang, aku akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Artinya yang waktu lalu kita sudah diselamatkan, saat ini kita sedang diselamatkan, nanti ya setelah kita dipanggil Tuhan, kita juga diselamatkan. Terima kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Mau gak diselamatkan Bapak Saudara?
Nah, kemudian dikatakan yang kedua, dapat apa sih? Dapat kekuatan. Itu bicara apa? Tentang penghiburan, ya, dihibur, diberi jalan keluar, dibimbing, dituntun. Itu selalu Tuhan mau bagi setiap kita, ya. Pesan Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita lihat, kenapa sih Tuhan ngomong ini gitu, ya? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Apa dasarnya sih sebetulnya? Kenapa ayat ini kemudian dinyatakan, ya, oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya? Kalau kita perhatikan, yang pertama, ya, ini nanti sebelum saya lanjut. Jadi kenapa sih Tuhan mau kita menanti-nantikan Tuhan? Supaya kita ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, amin. Nah ini latar belakangnya, ya. Kenapa sih Tuhan ngomong begitu? Kalau lihat ini Bapak Saudara pasti tahu, ya. Ini apa ini? Latar belakang tentang apa sih? Tempatnya di mana? Mesir, ya. Ini latar belakangnya Bapak Saudara nanti bisa baca, ya. Saya nggak tidak tampilkan ayatnya, tapi nanti Bapak Saudara bisa baca. Di ayat pertama sampai 3 itu, ya. Kenapa sih Tuhan ngomong begitu? Karena apa? Israel itu mengandalkan Mesir. Sebetulnya bukan Israel saja, ya. Kalau kita baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, ya, berapa kali kita sering mendengar tentang masa kekeringan, masa kesusahan. Banyak bangsa-bangsa termasuk Israel itu larinya kemana? Cari pertolongan? Ke Mesir, betul enggak? Iya kan? Waktu Yakub, ya kan? Waktu zaman Ishak, ya, Abraham juga itu pernah terjadi. Bangsa Israel larinya kemana? Ke Mesir. Mereka berlindung kepada minta pertolongan Firaun. Tapi firman Tuhan katakan kalau mereka mengandalkan Mesir, berlari kepada Mesir, minta pertolongan Mesir, minta pertolongan Firaun, Israel kemudian jadi apa? Hancur. Tuhan tuh sederhana, ya. Gitu. Enggak suruh kita, wah begini, enggak tuh, sederhana. Tuhan cuma bilang apa? Waktu kita lagi kesulitan, lagi ngalami pergumulan, Tuhan bilang apa sih? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Simpel sebetulnya, benar nggak? Saya ingat siapa ya yang sampaikan? Oh, Pak Mul, ya, Pak Mul, gitu. Bicara tentang keselamatan, gitu kan? Semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa, gitu loh, ya. Tuhan cuma terima Yesus, percaya saja, ya kan? Anugerah Tuhan. Kamu terima keselamatan, gitu loh. Usaha manusia kita berusaha apapun nggak laku di hadapan Tuhan, gitu. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Cuman apa? Tindakannya sederhana, kan? Percaya saja, aneh kan, gitu. Orang nah tapi manusia kecenderungannya apa? Pengen berusaha, ya, ingin andil, gitu loh, ikut campur. Padahal Tuhan bilang tidak ada semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan itu cuma karena anugerah Tuhan saja, nggak ada andil siapapun. Ya, nah, kalau ngomong soal keselamatan ada pro kontra, ya, karena ada yang Calvin bilang sekali selamat tetap selamat. Ada lagi yang harus dengan firman Tuhan juga gitu, dengan perbuatan. Tidak sebetulnya, hanya karena Tuhannya. Respon kita saja sudah terima itu, gitu. Tapi bukan berdasarkan berdasarkan perbuatan kita, semua karena anugerah Tuhan saja. Manusia cenderungnya kan begitu. Enggak bisa diem, betul enggak? Tuhan bilang bertobat, tinggal diam, tenang aja, nantikan Tuhan. Tapi manusia enggak bisa diem, makanya lihat nih, saudara, ya. Kita lihat apa sih yang dilakukan oleh manusia. Dia di ayat selanjutnya, ayat 16, mencatat begini. Ini jawaban kita sebagai manusia. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tuhan suruh diam, tenang. Enggak bisa diam. Kecenderungan kita begitu kan. Kalau orang yang sudah biasa aktif gitu kan, suruh diam bisa enggak? Susah, ya. Maunya pergi, maunya ada aja gitu. Kecenderungan manusia begitu. Alasannya supaya sehat gitu loh, ya. Betul dari sisi. Tetapi dalam konteks ini, ya, Tuhan itu mau kita apa? Tenang. Menanti-nantikan Tuhan, tapi kecenderungan manusia itu nggak bisa. Maunya apa? Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Terus apa jawaban Tuhan? Maka kamu akan lari dan lenyap.
lari gitu, tapi lenyap, nggak berhasil. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ada kalanya pasti begini, ketika kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masalah, kita berusaha dengan segala cara kita. Tapi Bapak Saudara, saya yakin kita pasti pernah ngalami gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Udah begini-begini, mentok. Berapa orang sudah cerita sama saya gitu. Kalau kita lihat firman Tuhan, betul. Gitu. Ada kalanya memang Tuhan izinkan itu. Supaya apa sih? Supaya kita betul-betul bergantung, berharap sama Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Amin Bapak Saudara, mari kita lanjut ya. Saya waktu baca ini renung, kok saya malah jadi soal kuda ini ya. Kenapa sih kuda? Tadi kita sudah lihat ya, Tuhan kenapa enggak onta gitu kan? Atau yang lain lah keledai gitu. Kenapa ya ini? Karena kuda itu adalah apa? Gambaran daripada kecepatan, kegagahan, kekuatan, dan ketangkasan. Mau naik kuda, mau cepat gitu loh. Next ya, kita lihat ya. Dalam Yesaya tadi, Yesaya 31 ya, ayat 1 ini mencatat. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Tuhan bilang celaka orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir itu gambaran dunia, ya bisa gambaran kekuatan diri sendiri. Mengandalkan orang lain, mengandalkan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Celaka, firman Tuhan bilang. Yang mengandalkan kuda-kuda, ya kan? Kuda itu gambaran kekuatan, ya kan? Nah kalau zaman dulu kuda itu dipakai untuk apa sih? Ya untuk alat perang gitu, sudah karena dia cepat, tangkas, kuat gitu, bisa berhari-hari, ya kan? Kalau dipakai gitu ya. Nah yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ada orang-orang ya, ini celakalah orang, Tuhan ngomong sebelum kepada bangsa Israel ya. Tetapi saya percaya ini juga bicara kepada setiap kita, terkutuk. Firman Tuhan ada bilang juga begitu ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Artinya apa sih? Mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan bilang kita itu diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Lanjut ya saudara ya, ini soal kuda nih. Nah next. Nah ini yang suka otomotif tahu, pasti tahu ini mobil apa? Mobil apa saudara? Ada yang tahu? Sport ya. Kalau di zoom gini, itu logonya ya, perhatikan itu mobilnya khas sekali nih mobil ini supercar. Ya, identik warna merah, dia logonya itu apa? Kuda. Kuda lagi berjingkrak. Ya. Kuda berjingkrak. Kenapa mobil ini dikasih logo kuda? Karena itu sebetulnya filosofinya tentang itu. Tentang apa? Kecepatan, kekuatan. Nah, mungkin yang suka otomotif tahu ya. Nih, saya supercar ya. Sekarang malah ada yang lebih istilahnya bukan supercar ya, lebih lagi itu. Hypercar atau apa. Nah, ini mobil sultan. Belum disebut sultan kalau belum punya mobil ini. Gitu ya, berapapun kayanya gitu. Karena ya ini kan pandangan dunia Bapak Saudara ya. Ada apa sih embel atau sesuatu yang melabeli orang gitu ya. Kalau disebut sultan, oh dia harus punya ini, harus punya pesawat misalnya begitu kan. Wah itu baru sultan. Kalaupun nyewa pesawat gitu ya, ada orang-orang yang selfie di pesawat. Padahal pesawatnya pesawat, bukan pesawat dia gitu. Wah kalau belum punya dia, belum sultan. Belum punya mobil ini, belum sultan gitu. Walaupun duitnya banyak ya. Ini adalah labelnya gitu, pandangan dunia ya. Dia mobil apa sih? Mobil Ferrari Bapak Saudara ya. Nah tapi ada tipenya banyak kan, berapa jenisnya. Ini namanya mobil LaFerrari. Nah lanjut. Tenaga mesinnya itu 950 HP. HP itu apa sih? Handphone, bukan Bapak Saudara. Ini horsepower. Nah, kenapa dinamakan horsepower? Itu tenaga kuda gitu loh. Kecepatan mesin itu ya diambil, diukurnya gitu. Sekarang pun gitu, tenaga kuda. Nah, kalau kita lihat, saya baca sih ya, kenapa sih kok mesin itu dipakai tenaga kuda, horsepower, istilahnya tenaga kuda gitu loh. Nah, mungkin kalau kita dulu pernah tahu pencipta mesin uap siapa? James Watt ya. James Watt. Jadi dia sedang buat mesin itu. Nah, jadi
dibandingkannya gitu ya, penyetaraannya dengan kuda gitu loh, saudara. Nah jadi dihitung, ya saya nggak tahu lah hitungannya gitu, kira-kira gitu. Nah jadi kalau kita yang nggak ngerti, saya juga nggak terlalu ngerti 950 horsepower itu seperti apa sih gitu, hitungan wattnya gitu, saya nggak jelaskan di sini. Pokoknya kira-kira jadi mobil ini betul-betul itu bicara tentang kecepatan ya. Nah jadi mobil ini kecepatannya adalah 372 km per jam gitu. Sebetulnya ini angka yang sudah dites, sebetulnya di bawah itu tertulisnya. Tapi ada yang coba di salah satu, kalau nggak salah jalan tol terpanjang di Jerman itu biasanya untuk uji mobil, ya berapa cepat gitu. Dia tolnya lurus panjang berkilo-kilo, nah dicoba, ternyata dia bisa mencapai 372 km per jam. Mungkin saja bisa lebih cepat dari ini. Cuman kan yang setir pasti gemetaran. Bapak sudah pernah nggak naik motor tanpa helm kecepatan 100 km? Pernah nggak? Saya pernah. Bibir itu kayak kena angin gitu, kenceng gitu, udah pernah nyoba gitu. Wow, ke Solo kemarin waktu nganter Ibu Gembala ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Ada yang ketinggalan saya antar, saya coba gitu. Soalnya agak ngeri, pengen tahu sih. Oh, ya 80 gitu ya. Cobain 100 tapi cuma sebentar doang. Gak berani saya, pakai helm, goyang. Bapak Ibu sudah bayangin ini kecepatan 372 km. Di dalam mobil ya memang gak kerasa anginnya kan, apalagi kalau mobilnya bagus ya, peredam gitu. Gak kerasa tuh, tapi coba dibuka jendelanya gitu, misalnya baru naik mobil 100 km atau 120 gitu ya, nah, tutup jendela, terus buka jendelanya, itu anginnya kencang, cepet betul. Ya, langsung tek Tuhan, tolong Tuhan gitu. Cepet banget. Nah, ini gambarannya kalau yang kuda itu kan masa lalu ini gambaran kuda di masa kini. Wah, rasanya kalau belum punya mobil ini bukan sultan gitu. Ini gambarannya Bapak Saudara ya. Lihat. Sekarang mari kita lihat ada harganya. Nah, ini dia. Kenapa mobil sultan harganya segitu Bapak Saudara? 22 miliar sekian. Saya nggak tahu nih kalau 22 miliar dibikin kos-kosan jadi berapa kamar kira-kira saudara. Mungkin kos-kos yang paling mewah paling banyak di Salatiga, betul nggak? Siapa yang mau punya kos-kosan harga 22 miliar? Wah jadi orang kaya banget ya. Beli mobil 22 miliar. Saya kalau ada nggak beli mobil sih segitu. Saya akan bangun gereja. Terus kita gunakan untuk jadi berkat orang-orang yang kekurangan. Amin. Nah, tapi gini, ternyata Tuhan itu enggak suka sama kuda, tanda kutip ya Bapak Saudara ya. Kalau dia enggak suka benar-benar, ya ngapain dia ciptakan kuda gitu. Mari kita lihat firman Tuhan bilang apa sih soal kuda. Dalam Mazmur 147 ayat 10 sampai 11 sih. Yang pertama ya, 10 mencatat bagi kita gini. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan enggak senang bukan enggak senang sama kudanya gitu loh ya. Karena apa? Kuda ini jadi ini adalah kiasan, gambaran ya. Artinya Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda, bukan menunjuk kepada kudanya, tapi kiasan tentang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya kan, mengandalkan Mesir, orang sombong ya, Tuhan nggak suka gitu. Makanya tadi bilang Tuhan suruh tenang, tinggal, tenang. Enggak, kami mau naik kuda, mengandalkan dunia, mengandalkan Mesir. Tuhan nggak suka. Nah yang lucu dicatat selanjutnya, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Coba lihat kaki, istri-istri lihat kaki suami. Kakinya ada yang polos, ya, ada bulunya, ada yang lurus, ada yang keriting, macam-macam gitu loh. Saya pikir-pikir maksudnya apa sih gitu lah. Ini kembali Saudara, bukan secara harafiah gitu loh. Wah Tuhan nggak suka sama kaki laki-laki, tidak. Nah kuda ini kan gambaran apa sih? Alat perang gitu loh ya. Alat yang dipakai waktu itu untuk perang. Kalau sekarang digunakan untuk pacuan, kecepatan gitu. Kaki laki-laki ini sebenarnya bicara apa sih? Bicara tentang apa sih? Pasukan tentara gitu Saudara. Ya. Mesir itu punya pasukan berkuda, kereta perang disebutnya Alkitab. Itu terkenal gitu loh. Jadi orang itu cari, wah pokoknya menjadi sebuah ikon, Mesir itu bangsa yang luar biasa, punya pasukan perang yang banyak,
punya kereta kuda yang banyak, gambarnya itu. Nah Tuhan gak suka orang yang mengandalkan apa sih? Yaitu kekuatan yang mengandalkan Mesir, kekuatannya sendiri ya. Selain daripada Tuhan, Tuhan gak senang kepada kaki laki-laki. Maksudnya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Lihat, tapi apa sih yang Tuhan suka? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Orang yang berharap akan kasih setianya adalah orang-orang apa sih yang takut akan Dia? Orang-orang terus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan suka orang yang menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan dibandingkan orang-orang yang mengharapkan kekuatannya sendiri, mengharapkan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya. Lanjut. Nah, makanya stigma tentang kuda, stigma itu kayak semacam sebuah apa sih? Sebuah keyakinan yang sudah susah dirubah gitu ya. Ya kan? Susah dirubah gitu. Nah, ada stigma-stigma misalnya ya, nah kalau saya ngomong soal ibadah ya. Pendeta atau para pelayan yang melayani di sini wajib pakai jas dan pakai dasi. Itu namanya stigma. Tidak boleh pakai jas dan tidak pakai dasi seperti saya. Padahal Tuhan Yesus waktu perjamuan kudus dulu pakai jas, pakai dasi enggak? Enggak kan? Gitu. Harusnya saya pakai batik gitu ya, kulturnya gitu kan. Nah, tapi maksud saya begini, firman Tuhan bilang kan, apa sih Paulus ya kalau nggak salah bilang, ibadah-ibadah kita gitu ya, ibadah-ibadah orang Kristen, dia menegur gitu loh, menyinggung. Isinya dengan apa? Isinya cuma peraturan-peraturan ya dari Tuhan. Cuma peraturan harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Gitu. Isinya padahal ibadah itu bukan peraturan-peraturan, tetapi intinya adalah hati ya yang mengasihi sama Tuhan. Itu yang paling utama, esensinya. Bukan soal peraturan harus begini, harus begini. Tapi tetap dalam kaidah kesopanan ya, tetap gitu ya. Jangan juga pakai celana pendek gitu kan ya, tetap gitu loh. Tapi intinya adalah, nah stigma ini Tuhan rubah. Kapan Tuhan rubahnya? Kita pasti tahu nih dia. Tuhan rubah gitu, supaya orang tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan hal-hal yang di luar daripada Tuhan, ya, mengandalkan Mesir. Nah, diubah Tuhan, stigma itu apa? Di Laut Merah. Masih ingat ya? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka dihadapkan di tengah laut, nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, lewat Musa, ayunkan tongkatnya ke tengah laut, laut terbelah, betul? Sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan menyeberang ke seberang, masuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, bangsa Mesir itu dengan kereta perang, kereta berkuda yang menyusul. Kita tahu di Alkitab ketika mereka sampai ke tengah-tengah, bangsa Israel sudah naik ke darat semua, lalu laut apa? Tertutup. Mengubur ya di laut seluruh pasukan perang itu. Dirubah. Maksudnya apa? Benar, dikasih pengertian, dikasih. Tuhan bilang, enggak ada gunanya. Ya. Sia-sia mengandalkan Mesir, sia-sia mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ingat Bapak Saudara? Yeremia ya? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, betul? Tapi Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat itu terus berulang diingatkan kepada setiap kita. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan jabatan, mengandalkan apalagi uang kita. Tuhan bilang kita akan hancur. Nah ini dia, Amsal 21 ayat 31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ya, ini bicara masa lalu betul gitu. Sebagai alat ya untuk berperang, meraih kemenangan gitu. Tapi firman Tuhan memberi penegasan kepada kita, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Orang boleh pakai cara-cara macam-macam, strategi macam-macam. Silakan gitu loh. Silakan. Tetapi firman Tuhan, ya kan? Strateginya apa sih? Kita udah tinggal diam, tenang. Kamu akan mengalami kemenangan. Karena memang kemenangan di tangan Tuhan. Orang boleh berusaha dengan cara macam apapun. Tetapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Amin, saudara. Pernah gak sih kita coba, seperti saya sampaikan tadi kan. Udah coba sini, sana, sini, mentok. Kenapa? Sebetulnya kemenangan yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Kemarin Kamis, ya, Bapak saudara saya ajak ya untuk terus ikut di Pondok Daud ya, karena yang hadir ya itu lagi gitu ya, wajah-wajah yang penuh sukacita gitu. Nah, saya ajak Bapak Saudara untuk kita bisa terus bergabung di dalam Pondok Daud. Nah, saya sampaikan
Nah, tentang apa sih menantikan Tuhan? Ya, di waktu di pesan yang pertama tentang Pondok Daud, Bapak Saudara. Pondok Daud bicara apa? Tentang pujian penyembahan. Waktu kita tinggal di hadirat Tuhan, ya, diam memuji menyembah Tuhan, itu datang pertolongan Tuhan. Masih ingat kisah Yosafat, Bapak Saudara, waktu dia diserang oleh 3 musuh? Apa yang Yosafat lakukan? Dia takut secara manusia, tapi dia lakukan apa? Dia mencari Tuhan, betul gak? Dia datang cari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, kalau musuh datang biasanya gimana sih? Kalau negara sama negara, siapin. Nih, lihat perang ya di zaman modern sekarang. Amerika terakhir saya dengar kirim rudal atau apa yang jelajahnya lebih jauh lagi untuk bantu Ukraina mengalahkan Rusia gitu loh. Jangkauannya lebih jauh. Tetapi lihat di sini, Yosafat tidak mempersiapkan, ya karena tuntunan Tuhan gitu. Tidak mempersiapkan pasukan perang, tapi Tuhan bilang udah kamu duduk diam aja. Setelah dia dengar rancangan Tuhan, dia dengar petunjuk Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bukan mempersiapkan pasukan perang. Kau siapin ya di sana, siapkan berapa pasukan kita, siapkan ini alat semua, cek semua, berjaga di sini. Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan para pemuji penyembah, ya, yang sudah pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian mereka memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan mencatat waktu pujian penyembahan dinaikkan, musuh itu dipukul kalah, dihancurkan. Betul enggak? Kita lihat, Bapak Saudara bisa lihat nanti di Tawarik. Tapi memang selalu begitu, kecenderungan kita adalah apa Bapak Saudara? Pengen andil gitu kan. Wah pengen begini, pengen begitu. Tuhan bilang enggak, tenang udah, sembah aku saja. Puji Tuhan, karena kemenangan di tangan Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, segala pertolongan, segala perlindungan, kekuatan itu Tuhan nyatakan. Amin Bapak Saudara. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, jadi saya mengajak kita semua hari-hari ini, ya, mari kita lebih banyak lagi menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya yang kedua. Kalau kita mau mengalami kemenangan, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi nantikan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan pada setiap kita. Nah yang kedua apa sih? Kenapa Tuhan minta menanti-nantikan Tuhan? Supaya kita hidup makin mengasihi di antara sesama kita. Suami makin mengasihi istri, istri makin mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak mengasihi orang tuanya, ya kan? Mengasihi sesama keluarga di dalam Tuhan, mengasihi orang-orang bahkan yang belum kenal Tuhan untuk melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara, mari kita lihat. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 mencatat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 2023, sekarang saya memasuki umur ke setengah abad. Waktu tidak terasa gitu. Nah, firman Tuhan mencatat bagi kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan juga sudah dekat. Nah, Tuhan mau apa sih? Bukan kita semakin sibuk begini begitu, tapi yang Tuhan mau apa? Lewat 1 Petrus 4 ini apa? Tuhan mau kita apa? Menguasai diri dan jadi tenang. Ini bicara tentang apa? Tentang tinggal diam, tenang di dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Supaya ada maksudnya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, pengertian saya, kalau orang nggak tenang, ya, nggak menguasai diri, dia nggak bisa tenang, betul nggak? Orang yang menguasai diri dia pasti bisa tenang. Nah, ternyata ada tujuannya supaya kamu dapat berdoa. Saya yakin maksudnya adalah apa? Waktu kita menguasai diri, kita tenang, kita berdoa. Artinya kita dapat ambil waktu bersekutu dengan Tuhan sehingga kita mendapat tuntunan, mendapat bimbingan Tuhan untuk kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan, bagi rumah tangga, bagi pelayanan. Tujuannya apa sih? Nah, kita lihat ayatnya lebih lanjut. Ternyata begini. Tetapi yang terutama, kasihilah
sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini maksud Tuhan kenapa Tuhan minta kita menanti-nantikan Tuhan, tenang supaya dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Nah, panggilan kita semua saya percaya adalah kita diberkati, amin. Kita diberkati. Tapi yang terutama adalah kita juga harus apa? Yang terutama adalah memberkati orang lain. Caranya bagaimana? Mengasihi orang lain. Kasihilah sungguh-sungguh. Artinya begini. Kita di dalam Tuhan, Allah itu kan kasih. Bapak saudara ya, firman Tuhan catat Allah itu kasih. Kasih Allah itu diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan mau kita apa? Lebih lagi gitu loh. Lebih lagi. Nah, waktu kita tinggal di hadirat Tuhan, karena Dia kasih, ya. Semakin kita dekat, semakin mendekat kepada Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Saya berapa kali sampaikan tentang kasih. Kasih Tuhan itu sempurna, buktinya adalah Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Itu sempurna, enggak kurang, enggak lebih sebetulnya. Tetapi kita bisa merasakan kasih Allah yang lebih gitu loh. Sederhananya begini. Nah, matahari ya. Matahari jaraknya saya enggak tahu nih. Ada yang tahu jarak matahari ke bumi berapa? Ya anggaplah berapa ribu kilometer gitu ya. Nah, kalau matahari semakin dekat atau kita mendekat, saya gini aja gambarannya. Ini matahari ya. Saya di sini nih. Saya bisa merasakan panasnya. Sekian persen. Tapi kalau saya semakin dekat, makin panas gak? Makin dekat lagi, makin panas. Tapi ini saya gambarkan matahari berubah gak? Ya panasnya segitu. Tuhan itu sempurna, Dia tidak berubah. Tapi kita bisa merasakan lebih lagi panasnya gitu ya. Kalau kita makin dekat, makin panas. Tuhan tidak berubah, panasnya tetap. Tapi karena kita semakin dekat, semakin panasnya kita rasakan. Tuhan itu, Allah itu kasih, kita makin dekat, kasihnya makin limpah, makin dekat, makin limpah. Nah, kasihilah sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan bilang supaya kita tenang, supaya kamu dapat berdoa. Makin terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, kasihnya Tuhan itu makin limpah di dalam kita. Supaya apa? Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa mengasihi. Kita sudah ada kasih, tapi Tuhan mau kasih kita itu makin bertambah. Karena makanya kan kita kasihilah sungguh-sungguh. Kita sudah punya kasih, tapi kasih sungguh artinya makin lagi mengasihi orang lain sungguh-sungguh. Kenapa sih? Ya kan? Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini yang luar biasa. Kasih itu menutupi pelanggaran. Oleh karena kasih kita nih yang banyak dosa diampuni Tuhan. Ya kan? Harusnya mati, terima maut. Tapi karena kasih Tuhan kita diampuni. Nah makanya Tuhan mau apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan mau kita mengasihi orang lain sesama kita lebih sungguh, lebih lagi. Kenapa sih? Yaitu karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, sudah dekat. Yang Tuhan mau, yang terutama, kasih kita itu terus ditambahkan dengan cara apa? Terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Next ya. Dalam Matius 24 ayat 12, nah ini. Alasannya ini saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ini menjelang, udah di akhir zaman, di ujung-ujungnya. Terus Tuhan, kedatangan Tuhan. Kedurhakaan, dosa makin banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang terjadi Bapak Saudara. Sekarang orang, bukan sekarang sih, dari dulu ya sebetulnya ya. Tapi ini makin limpah. Orang udah pentingin dirinya sendiri. Gitu. Saya pernah lihat tuh ada orang yang ditabrak itu di Cina itu sempat viral itu. Ditabrak, itu jalanan rame saudara ya. Mungkin kayak jalan tapi di dalam pasar gitu rame. Orang ketabrak, orang naik motor lihat ditinggalin aja. Ada lagi yang lewat lihat jalan orang itu berdarah ditinggalin. Itu sampai dikecam itu luar biasa. Orang udah gak peduli tuh, udah gak punya empati. Kenapa? Memang begitu kenyataannya. Nah, tugas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan seperti itu. Mari kita nantikan itu supaya apa? Kasih Tuhan makin dilimpahkan. Supaya kita bisa jadi berkat mengasihi orang lain. Ya terutama memang dalam keluarga kita ya. Keluarga saudara di dalam Kristus. Tapi kemudian juga terus ya. Tuhan mau kita melebarkan sayap kita, melebarkan kasih kita gitu. Menjaga orang-orang yang belum kenal pada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah tadi
Ada nggak ayatnya di sini sebentar ya? Oh ini, tidak saya catat. Saya bacakan buat kita ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah ini firman Tuhan mencatat gini, tetapi buah roh ialah kasih, itu yang pertama buat saudara. Kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Waktu kita terus makin intim dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena Allah adalah kasih, pasti kasihnya terus dilimpah-limpahkan kepada kita. Nah, dan saya percaya itu berhubungan dengan tema bulan ini gitu, karakter murid Kristus. Yaitu apa sih? Waktu kita terus bersekutu dengan Tuhan, kasih Tuhan itu makin terus dilimpahkan ya. Enggak hanya itu saja, ya. Kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan apa? Berbuah banyak, betul enggak? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menggambarkan, Tuhan Yesus ada pokok, ya kalau bicara tentang pohon anggur. Tuhan adalah pokok, kita ini ranting-rantingnya gereja Tuhan, setiap kita ranting-rantingnya ya, banyak ya. Lalu kalau kita tinggal di pokok, tinggal di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita berbuah banyak. Nah saya enggak ngomong soal doktrin ya, buah roh itu cuma satu, tapi rasanya banyak. Kalau saya bilang enggak sih, Pak Saudara pernah lihat enggak ada pohon yang buahnya cuma satu? Apalagi pernah buah semangka berdaun sirih, enggak mungkin pernah lihat kan? Lihat pohon jambu, jambu kristal, pohonnya ini satu nih, rantingnya banyak. Buahnya cuma satu enggak? Banyak kan? Kalau buahnya cuma satu berarti pohonnya enggak sehat. Buahnya banyak, pohon duren, satu, rantingnya banyak, tangkainya. Banyak ke durennya? Banyak. Ya, saya yakin gitu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka buah-buah kita tuh banyak gitu loh. Yaitu kasih ya, dan selanjutnya tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya tutup dengan ayat ini. Karena waktu jalan terus. Nah, Tuhan mau hidup kita jadi berkat karena mengasihi. Love God, love people. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati ya, karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil bukan hanya terima berkat tapi saudara, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan cara apa? Mengasihi ya. Sebab apa? Lanjut. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini bicara karakter ini, karakter murid Kristus ya kan. Karena kasih yang limpah hidupnya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang nulis ini siapa Bapak Saudara? Ini Rasul Petrus. Kita tahu Rasul Petrus pertama orangnya nggak bisa diem, betul nggak? Tapi kok dia bisa diem ya gitu, nyuruh. Ayo, itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kemudian apa? Ayo saling mengasihi. Kita tahu lihat latar belakang Petrus itu seperti apa. Orangnya berangasan lah gitu ya, nggak sabaran gitu loh. Tapi saya yakin percaya ini adalah gambaran ketika seseorang itu tinggal dekat sama Tuhan, buka hati ya, rendah hati, mau dibentuk, diubahkan, maka karakternya berubah. Petrus berubah. Ya bukan hanya karakternya, pelannya juga luar biasa ya. Tuhan mau. Jadi mari kita nantikan Tuhan. Amin. Sudah pasti ya, beberapa waktu lalu sudah dijelaskan. Ada pertolongan Tuhan. Tapi yang terutama yang Tuhan mau lebih lagi di hari-hari ini, kita datang sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Supaya apa sih? Supaya kasih kita tuh makin limpah. Itu menjadi satu sarana untuk kita jadi berkat. Dalam bahasa aslinya ya, itu ditulis gini. Firman Tuhan, love never fail. Kasih itu gak pernah gagal. Orang mau gunakan apa aja ya, gini. Menolong seseorang atau menghibur seseorang gitu ya. Dengan berbagai cara.
pasti bisa gagal. Tetapi yang namanya kasih itu enggak pernah gagal. Ada orang begitu keras, luar biasa. Saya sempat sampaikan, terakhir sedikit. Kalau penjahat di Amerika itu ya, penjahat yang hukuman berat luar biasa, disuruh sama polisi mukanya beringas gitu ya. Tetapi beberapa gitu ya, ketika dipanggil ibunya dari penjahat ini gitu ya, untuk menanya gitu, itu dia bisa nangis, bisa ngakui perbuatannya. Kenapa? Kasih loh, enggak pernah gagal. Kasih Tuhan enggak pernah gagal. Nah, demikian juga kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, kalau kita nyatakan kepada orang, saya yakin enggak pernah gagal. Kasih menjadi senjata yang luar biasa untuk kita bisa menjadi berkat. Amin. Mari saya undang imam musik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 2023 ada tahun yang gelap katanya ya, tapi kita nggak usah pergi cari tahu ya. Yang penting adalah kita tahu rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Nantikan Tuhan. Amin. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Amen. Ada pertolongan, ada penghiburan, ada jalan keluar. Terima kasih ada berkat yang melimpah. Tapi di atas segalanya Tuhan rindu setiap kami naik ke level yang lebih lagi. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi sesama kami Tuhan. Biarlah dimulai dari keluarga kami. Kami menjadi pria, suami yang mengasihi istri kami. Demikian juga istri menjadi pribadi yang mengasihi suami, anak-anak. Demikian kebalikan. Dan di dalam satu komunitas gereja ini setiap kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan. Taruhkan terus limpah-limpahkan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penuhilah hati kami Tuhan, penuhilah hidup kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawa kami dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah gambaran daripada tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan, curahkan bagi setiap kami. Sehingga kami yang harusnya binasa memperoleh kemurahan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, kami ditolong ya Tuhan. Kami dipimpin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Bapa, biarlah dikuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami makan dan minum, kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Biarlah ketika kami ambil bagian dalam perjamuan ini, makan dan minum roti dan anggur ini,
terus mengingatkan akan kami Tuhan, betapa kasih-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Engkau sudah menebus hidup kami ya Tuhan. Dari hidup yang sia-sia, dari kehidupan dosa, sehingga kami ada sekarang diampuni, dipulihkan, diberkati karena Engkau. Biarlah kami boleh menghargai ya Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Dan biarlah setiap kali kami mengingat Tuhan, ambil bagian dalam perjamuan ini, mengingatkan kami bahwa Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing kami. Oh terima kasih. Berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, jika di antara kami Tuhan masih ada dosa ya Tuhan, yang baik kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan, yang mendukakan Engkau Tuhan, yang membuat Engkau bersedih, hamba-Mu berdoa, ampuni Tuhan Yesus. Ampuni umat-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan dalam nama Yesus, sehingga boleh layak berkenan untuk turut ambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau terima roti dan anggur ini dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari petugas pelayan Tuhan boleh bagikan anggur dan roti pada jemaat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku ya Tuhan, dan ku
di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari setiap kita yang sudah terima roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri. Mari angkat roti yang adalah perlambangan dari tubuh pengorbanan Tuhan kita Yesus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di tangan kami ada cawan anggur yang berisi anggur yang adalah lambang daripada darah-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau curahkan mati di atas kayu salib bagi kami. Biarlah kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan. Mari Bapak Saudara, angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang buat keselamatan, buat pertolongan-Mu bagi kami. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah. Terima kasih, sebab Kau besar
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada Tuhan, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada ya Tuhan, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Tuhan yang besar, ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sekali lagi dengan pengagungan dan kebanggaan nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas gerejamu ya, atas kota kami, atas bangsa. Kau besar ya Tuhan, tidak ada ya. Oh, tiada seperti, tiada. Sekali lagi, tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Yesus, haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib di tengah-tengah kami. Engkau perkasa, Engkau dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu, merasakan kebesaran kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan, hari lepas hari. Biar kami boleh melihat terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami makin hari makin kuat ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan, terus dikuatkan, ditolong, dihibur, diberkati, dibawa menjadi berkat untuk mengasihi sesama setiap kami Tuhan. Sesama manusia Tuhan Yesus yang membutuhkan jamahan kasih, jamahan kuasa-Mu. Pakai hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati hari ini. Amin, saudara. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Gembala Sidang. Biar Tuhan tambah-tambahkan terus urapan hambanya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mungkin di antara kita hari ini ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara. Kami mau menyambut, silakan boleh melambaikan tangan. Tidak ada, puji Tuhan kita semua jemaat yang setia. Kita percaya minggu depan akan ada jiwa baru di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari para pelayan kolektan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Yuli akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Saudara Bapa kembali akan kami memberikan yang terbaik padamu. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini dan pakailah persembahan ini untuk melebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan yang di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberi kita akan melihat video info. Silakan multimedia.
kami kembali aktif untuk mengadakan Mezbah Keluarga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama dengan keluarga-keluarga terdekat, persilahkan untuk bisa mengadakan Mezbah Keluarga gabungan. Ibadah Pondok Daud diadakan hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Youth Special Valentine diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 selesai ibadah. Acara ini disertai dengan tukar coklat. Fellowship Team Praise and Worship diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 5 sore. Acara ini disertai dengan perjamuan kasih. Tim Praise and Worship antara lain yang pertama adalah WL dan Singer, yang kedua pemusik, yang ketiga penari, yang keempat multimedia, dan yang terakhir adalah trainee baru. Saldo renovasi gereja per 4 Februari 2023 sebesar Rp2.356.961. Masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk kelanjutan tahap 3 dan 4. Tahap selanjutnya untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget sebesar Rp70 juta. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur per 29 Januari 2023 telah terkumpul sebesar Rp6.327.023. Hasil persembahan syukur akan dialokasikan untuk pembelian LED proyektor karena kualitas cahaya proyektor yang lama sudah mulai memudar. Budget LED proyektor sekitar Rp8 juta. Dibuka kesempatan bagi yang masih mau memberi persembahan untuk pembelian LED proyektor. Gereja kita akan merencanakan rekreasi keluarga yang diadakan pada hari Kamis 29 Juni 2023. Tempat rekreasi akan diinformasikan kemudian. Perkiraan biaya rekreasi kurang lebih Rp200.000 per orang. Bagi yang ingin mengikuti acara tersebut bisa mulai menabung agar tidak memberatkan. Selamat ulang tahun kepada Valeri Azalea Putri Mahardika pada tanggal 29 Januari. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikian info pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman tambahan, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk boleh melayani sebagai apapun ya, mohon tinggal sebentar setelah ibadah. Kami akan melakukan briefing tentang pelatihan. Kemudian ya, pelatihan selanjutnya. Setelah mendaftar kami akan melakukan pelatihan. Jadi tolong tunggu sebentar, jangan pulang dulu. Nanti akan ada briefing oleh Ibu Gembala. Ya, selanjutnya untuk tabungan persembahan Natal seperti yang pernah saya sampaikan saudara di minggu kemarin, saya kurang menyebutkan nominal ya, tapi ini sudah diputuskan nominalnya sebesar 5.000 per orang ya, per kepala. Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang, ayah, ibu, 2 anak seperti saya, berarti saya nabungnya per bulan itu 20.000 minimal. Ya, saya rasa kita orang-orang yang diberkati tidak akan berat ya untuk menabung seperti ini saudara, supaya nanti waktu Natal dananya tidak langsung digenjorkan banyak ya seperti tahun-tahun kemarin. Tapi mungkin nanti di Desember cuma tinggal nambah 20.000 terus kita bisa beli baju baru. Ya saudara, jadi ini supaya kita ringan, jadi kita cicil setiap bulan per orang minimal 5.000 ya, tapi kalau saudara tidak sanggup juga di angka itu enggak apa-apa saudara ya, kita keluarga bukan diwajibkan, ini bukan undang-undang saudara, tapi mari kita bersama-sama boleh
seperti Bapak Gembala katakan disiplin ya untuk kita boleh menabung. Dari kecil kan kita diajarin ya, yuk menabung. Terutama untuk healing kita bulan Juni. Ya, mau ikut saudara? Ikut? Enggak ada yang mau ikut enggak bulan Juni kita rekreasi ya, kita sama-sama udah lama banget kita enggak keluar bersama-sama, terakhir di Soka itu ya saudara, tapi ini kita mau lebih akrab lagi, kita saling support lagi. Mungkin saudara yang udah penat kehidupannya di kerjaan, di sekolah gitu, kita healing sama-sama. Keluarga GBY Ebenezer, puji Tuhan. Itu saja dari kami. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Inilah ucapan syukur kami di akhir ibadah pagi hari ini yang Tuhan sudah sertai. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan terus menyertai, melindungi, dan yang terlebih lagi Tuhan membawa kami ke dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, ibadah pagi hari ini kami boleh lakukan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami mohon ampun sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan melayakkan setiap kami yang melayani, sehingga kami terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami menyalahkan Bapak Ibu Gembala Deni Wijaya, kami menyalahkan Bapak Ibu Kris, menyerahkan Bapak Ibu Tony, menyerahkan Ibu Widialo, yang Tuhan terus pakai untuk menjadi pembimbing kami di gereja kami. Kami sangat bersyukur dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menambahkan hikmat, penyertaan, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga di dalam menggembalakan domba-domba yang ada di tempat ini selalu ada urapan baru, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa ilahi yang mengalir di dalam pelayanan sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, mulai dari penerima tamu, kolektan, pemain musik, singer, leader, bahkan seluruh yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan tanpa kecuali. Tuhan terus akan memakai, melengkapi, melayakkan mereka sehingga mereka boleh terus melayani dengan hati, hidup lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi yang dilayani, menjadi berkat dimanapun mereka berada, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kuliah, di dalam mereka beraktivitas. Biarlah Tuhan, mereka terus Tuhan pakai sehingga boleh menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Pagi hari ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Begitu banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kami tahu kami betul punya Tuhan yang lebih besar yang akan terus menuntun bangsa ini. Untuk itu kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, KPK, dan seluruh unsur lembaga yang ada di negeri ini. Mohon hikmat-Mu, mohon pertolongan-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan, sehingga negeri ini bisa dikelola dengan lebih baik karena hikmat yang dari Tuhan, dan Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan, diampuni segala dosa, segala pelanggaran. Masyarakat Indonesia diampuni, pemimpin-pemimpin negeri kami, sehingga hujan pertobatan boleh terjadi dan negeri ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu mendatang.
Tuhan, kami serahkan semuanya dari pengaturan tangan Tuhan, dari persiapan saat ini yang dilakukan oleh semua komponen-komponen negara. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Kami rindu Tuhan mendapatkan seorang pemimpin yang dari Tuhan, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk kebaikan perbaikan bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan, dijauhkanlah dari segala perpecahan, pertikaian, segala roh huru-hara, segala roh pemecah belah, segala roh yang selalu menuduh, mengadu domba. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kiranya pemilu boleh berjalan dengan damai, pemilu boleh berjalan dengan nyaman, sehingga kami boleh memilih seorang pemimpin yang dari Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan-penginjilan yang ada di negeri kami, baik itu melalui media cetak, media elektronik, media apapun, bahkan hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai dari lembah-lembah, pulau-pulau, kota-kota besar. Tuhan, Engkau akan memakai melengkapi sehingga hujan pertobatan boleh terjadi, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok tanah air diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga tercinta, berkati Bapak Pejabat Wali Kota dengan jajaran pemerintah daerah dengan hikmat-Mu, sehingga kami yang tinggal di Kota Salatiga boleh semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk BKKS yang menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Mari Bapa, Engkau terus berkati seluruh program apa yang direncanakan ke depan. Biarlah itu semuanya berjalan karena kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan yang tinggal di Kota Salatiga boleh semakin diberkati, semakin dikuatkan melalui hamba-hamba-Mu. Dan hamba-hamba-Mu juga boleh menjadi berkat, boleh banyak jiwa-jiwa bisa dituai, boleh banyak jiwa-jiwa bertobat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada kami yang paling sepuh. Berkat-Mu akan terus mengalir, bahkan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami tidak tahu di mana mereka berada, tapi kami tahu kami Tuhan, kami punya Tuhan yang maha tahu, yang maha besar. Untuk itu biarlah segala pergumulan, segala persoalan, sakit penyakit mereka pagi hari ini Tuhan jawab, Tuhan jamah, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan doa ucapan syukur ini kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami boleh terus limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik. Biarlah sebentar kami boleh pulang, kami undur diri dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Saudara kasih Tuhan. Hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ayo Mulmet, kita berdoa.